Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum adat. Hukum adat atau kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Hukum tidak tertulis karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat. Ada kebiasaan penggunaan tertentu, diantaranya masyarakat beranggapan bahwa itu harus legal dari sudut pandang hukum yang berlangsung selama waktu tertentu. Contoh hukum adat adalah misalnya peraturan menteri. Ia tidak lagi memiliki kepercayaan mayoritas di DPR, maka ia harus mengundurkan diri. Aturan seperti itu tidak terdapat dalam hukum manapun, tapi sudah biasa. Tidak ada kewajiban hukum untuk menteri ini untuk menawarkan pengunduran dirinya, tetapi tugas ini karena itu ada berdasarkan kebiasaan dalam politik nasional. Hukum umum atau hukum adat adalah hukum yang berdasarkan hukum adat. Karakteristik dari common law adalah bahwa ia diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Hukum umum dapat mencakup berbagai bidang seperti hak dan kewajiban perkawinan, warisan, suksesi, hubungan antar orang pada umumnya, kepemilikan dan penggunaan real estate, bobot dan ukuran, hak perkawinan, hak istimewa dalam masalah perdata dan pidana, pengangkatan dan hukum prosiding. Contoh hukum adat yang diterapkan di negara-negara rendah adalah hak bertetangga dan devolusi. Secara hukum adat atau custom atau legal customer adalah aturan yang merupakan hasil dari praktek dan adat istiadat tradisional dari waktu ke waktu, dan dengan demikian menjadi sumber hukum. Ini diakui oleh pengadilan dan dapat melengkapi hukum, asalkan tidak bertentangan dengan teks hukum lainnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Fadlia Nurhasanah dengan NIM I1A220018. Nah, tadi rekan saya sudah menjelaskan pengertian hukum adat Melayu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, adat itu mempunyai arti yang sama, yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam bermasyarakat. Nah, yang membedakan adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia. Sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif gitu. Nah, dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif, kiranya perlu ditengahkan gitu dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam, mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yang konsep pemikirannya itu legisme. Nah, dan aliran mazhab sejarah. Nah, aliran legisme itu menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran sejarah lebih menentang penyamaan hukum dengan undang-undang sebab hukum tidak memungkinkan dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum bermasyarakat. Nah, pada sisi yang lain, literatur hukum juga mencatat bahwa hukum dalam pengertian luas dapat dikelompokkan dan menjadi dua bagian, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, hukum adat yang termasuk dalam kelompok kedua akan tetapi menjadi permasalahan tidak ada satu pasal pun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kedudukan hukum tidak tertulis. Malah pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 itu banyak yang memerintahkan ketentuan pasalnya untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, perintah pengaturan lebih lanjut
ketentuan pasal dalam Undang-Undang 1945 ke dalam Undang-Undang mengandung makna bahwa negara Indonesia itu lebih mengutamakan hukum yang tertulis daripada hukum yang tidak tertulis. Nah, pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Ialah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Nah, dalam pasal 18 ayat 2 amandemen Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat di dalam hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang diatur di dalam undang-undang, menurut pasal ini hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata hidup gitu atau jelas materi dan lingkup dalam masyarakat. Nah, sedangkan ketentuan pasal 18B ayat 2 di atas dapat kita pahami bahwa Undang-Undang 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis daripada yang tidak tertulis gitu. Ini makanya bahwa pengakuan terhadap hukum adat yang masih hidup di dalam masyarakat suatu daerah harus dilakukan dengan peraturan dalam perundang-undangan yang tertulis. Nah, dapat disimpulkan dari yang telah saya uraikan tadi, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita petik gitu. Yang pertama, kedudukan hukum adat dalam sistem hukum itu sama dengan kedudukan hukum pada umumnya. Yang membedakan hanya adalah hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan sifatnya hanya tidak tertulis begitu. Nah, yang kedua, Undang-Undang 1945 itu sebagai konstitusi mengakui di samping hukum tertulis juga ada hukum yang tidak tertulis. Nah, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis. Nah, yang ketiga, Undang-Undang 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis dibandingkan hukum yang tidak tertulis dan lebih melibatkan lebih melibatkan hukum yang tertulis begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan materi dan pertanyaan selanjutnya akan dijawab dan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azila Munawaroh Putri, NIM I1A220038 dari kelas R002 genap. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga dengan pertanyaan jelaskan daerah persebaran wilayah masyarakat Melayu. Suku Melayu yaitu nama yang menunjukkan pada suatu kelompok yang ruang lingkupnya yaitu penuturannya menggunakan bahasa Melayu. Nah, suku Melayu atau suku bangsa Melayu ini merupakan kelompok etnis atau etnik Austronesia yang menghuni apa saja. Nah, persebaran dari masyarakat Melayu itu sendiri yaitu menghuni Semenanjung Malaya, seluruh Sumatera, bagian selatan Thailand, pantai selatan Burma, Pulau Singapura, Borneo pesisir termasuk Brunei, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sarawak dan Sabah pesisir, Filipina bagian barat dan selatan, dan pulau-pulau kecil yang terletak di sekitar lokasi ini. Nah, secara kolektif dikenal sebagai dunia Melayu. Nah, lokasi ini sekarang merupakan bagian dari negara-negara modern. Apa saja? Yaitu Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, seperti yang sering kita sebut atau sering kita dengar bahwa negara-negara yang telah saya sebutkan tadi itu adalah negara serumpun Melayu. Nah, apa itu negara serumpun Melayu?
Jadi negara serumpun Melayu ini negara yang memiliki kesamaan dalam hal budaya gitu. Nah, contohnya tadi kita memiliki kesamaan dalam suku, yaitu suku Melayu itu sendiri. Walaupun kita sama sukunya, tetapi setiap negara pasti memiliki ciri khas masing-masing di dalam suku Melayunya itu sendiri. Nah, di Indonesia jumlah suku Melayu lebih kurang 15% dari seluruh populasi rakyat Indonesia, yang sebagian akbar mendiami Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Nah, meskipun begitu, jumlah masyarakat Minangkabau, Mandaling, dan Dayak yang beralih ke wilayah pesisir timur Sumatera dan pantai barat Kalimantan mengaku sebagai orang Melayu. Nah, selain di Nusantara, suku Melayu juga terdapat di Sri Lanka, Kepulauan Cocos atau Galing atau Cocos Malais, dan Afrika Selatan atau Cape Malais. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai persebaran wilayah masyarakat Melayu. Mohon maaf atas kesalahan kata dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menurut saya eksistensi hukum adat Melayu hari ini memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat sebagai pedoman dan kontrol sosial masyarakat Melayu di Kota Jambi, di samping hukum negara. Dengan demikian, dengan adanya kesadaran hukum adat Melayu, sehingga terciptanya keselarasan dan ketertiban yang terdapat dalam bermasyarakat. Dan untuk masa depan hukum adat Melayu diharapkan untuk adanya jaminan kepastian hukum tentang pengelolaan hak masyarakat hukum adat, di mana haruslah dibuat secara lebih mendalam dan rinci peraturan perundang-undangan, baik itu bisa dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden, di mana yang jelas di bawah undang-undang tersebut apakah bisa dibuat dalam bentuk tertulis dalam hal hak atas tanah atau untuk pelaksanaannya, supaya ada kejelasan hak milik daripada masyarakat hukum adat itu ke depannya. Karena selama ini hukum adat memang dikenal dengan UU PA dan juga diatur dalam UUD 1945. Tapi sejauh mana keberadaan hukum adat itu bisa menganulir hukum positif tidak ada kejelasannya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.